Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Astri Samai, kelas A12, NIM 221118002. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesinambungan konsep Tuhan, konsep manusia, konsep dosa, dan konsep penebusan. Konsep Tuhan. Tuhan adalah pribadi yang Maha Kuasa, dikenal juga dengan 3 kepribadian, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pernyataan dari Allah terdiri dari 2, yaitu wahyu umum dan wahyu khusus. Wahyu umum yaitu Allah menyatakan dirinya kepada semua orang di setiap waktu dan di segala tempat, contohnya melalui alam semesta, sejarah, tradisi-tradisi keagamaan, dan kesadaran hati manusia atau hati nurani. Yang kedua, wahyu khusus, yaitu Allah menyatakan dirinya secara khusus kepada orang-orang secara spesifik di suatu waktu dan tempat, contohnya melalui Yesus Kristus dan Alkitab. Hakikat manusia yaitu yang pertama, Allah itu hidup. Hidup itu identik dengan kesadaran diri, yaitu berpikir, bertindak, berencana, dan berkuasa. Yang kedua, Allah itu kekal. Kekal berarti tidak memiliki awal dan akhir, atau alfa dan omega, yang terdapat dalam kitab Wahyu 22 ayat 13. Firman Tuhan, Aku adalah alfa dan omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Konsep manusia. Pandangan orang mengenai manusia itu berbeda-beda. Yang pertama, menurut budaya Toraja. Menurut budaya orang Toraja, dalam keyakinan Aluk Todolo, manusia itu berasal dari langit yang diciptakan oleh Puang Matua. Manusia itu diciptakan dari emas yang ditempa dalam sauna Sibarung. Kemudian mereka diberikan aluk sanda, pituna, yamotu aluk, pitulise, pitulamba, pitupulo, pituratu, na pitutamu sebagai aturan dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, menurut agama Buddha. Menurut ajaran Buddha, manusia itu terdiri dari 5 energi fisik yang selalu dalam keadaan yang disebut pancakhanda, yaitu jasmani, pencerahan, bentuk-bentuk pikiran, dan kesadaran. Yang ketiga, menurut agama Hindu. Menurut ajaran Hindu, manusia itu diciptakan oleh Ida Sang Hyang Witha Wasa. Manusia terdiri dari 2 bentuk, yaitu badan kasar atau fisik dan badan halus atau roh, atau disebut juga dengan sukma sarira. Menurut agama Islam, menurut ajaran Islam, manusia itu diciptakan oleh Allah SWT, yang paling mulia itu diciptakan orang lain. Adapun tujuan manusia diciptakan yaitu untuk beribadah kepada Allah, menjadi kealifan atau penguasa di bumi, mengelola bumi sebaik mungkin dan tidak berbuat kerusakan. Yang kelima, manusia menurut agama Kristen. Menurut ajaran Kristen, itu diciptakan oleh Allah. Yang kelima, manusia menurut agama Kristen. Manusia menurut Kristen itu diciptakan oleh Tuhan yang dibuat dari debu tanah, kemudian dihembuskan nafas hidup oleh dalam hidungnya. Demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Tugas manusia diciptakan adalah untuk memuliakan Allah, kemudian mereka menguasai bumi dalam hal mengelola bumi sebaik mungkin, kemudian mereka harus tunduk pada kuasa kedaulatan Allah. Konsep dosa. Dosa ialah pemberontakan kepada manusia dengan memilih jalannya sendiri. Bentuk-bentuk dosa yaitu pencabulan, pencemaran, hawa nafsu, persembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, persideraan, roh pemecah, kemabutan, kedengkian, pesta pora, dan sebagainya. Tidak ada satupun manusia yang bisa selamat dari penghakiman. Semua akan dihakimi, mereka akan mendapat penghukuman yang kekal.
Semua orang yang berdosa akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya dan akan dijauhkan dari hadirat Tuhan. Tetapi kadang-kadang keterpisahan manusia dengan Allah ini, kadang-kadang ada yang berusaha untuk berjumpa lagi dengan Allah dengan cara berbuat baik. Jadi, dosa kita yang awalnya upah dosa ialah maut, telah ditanggung oleh Tuhan sendiri, oleh Allah sendiri, di dalam diri Yesus di atas kayu salib. Konsep menurut Alkitab, Kejadian 2 ayat 7 mengatakan bahwa Tuhan membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia menjadi makhluk yang hidup. Tujuan Allah dalam menciptakan manusia adalah untuk memuliakan Allah, sehingga ini yang menjadi alasan kenapa manusia diciptakan serupa menurut gambar Allah. Allah membuat hubungan perjanjian dengan manusia. Allah menjanjikan berkat dan rahmat-Nya, sedangkan manusia harus menguasai alam dengan menyadari statusnya sebagai ciptaan di bawah kuasa kedaulatan Allah. Namun, manusia melanggar perjanjian ini dengan memberontak terhadap kekuasaan Allah. Dalam pencobaan iblis, manusia menetapkan dirinya di luar kekuasaan Allah dan menyembah ciptaan Sang Pencipta. Sesungguhnya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Yesaya 59 ayat 1-2. Manusia memberontak kepada Tuhan dengan memilih jalannya sendiri. Pemberontakan manusia ini disebut dosa yang diwujudkan dengan sikap tidak menunduk diri pada Tuhan maupun melawan Tuhan. Tuhan itu kasih dan adil. Karena Dia manusia dan tidak berdosa, maka Dia dapat mewakili kita. Tuhan telah menjembatani jurang pemisah antara manusia dengan dirinya melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Yohanes 14 ayat 6. Manusia perlu menanggapi kasih Allah dengan menyeberangi jembatan itu, yaitu dengan percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus melalui suatu undangan yang bersifat pribadi.